Pernah dengar klaim kalau Islam hanya menyebar lewat pedang? Atau tuduhan kalau peradaban Islam itu biadab, sementara Bizantium adalah peradaban tinggi? Menarik. Tapi, apakah benar? Yuk, kita cek fakta sejarahnya. Jadi begini, salah satu tuduhan paling sering kita dengar adalah Islam menyebar dengan kekerasan. Bahkan, Kaisar Bizantium, Manuel II Palaiologos, pernah bilang, tunjukkan padaku sesuatu yang baru dari Islam selain kekerasan. Tapi, sejarah justru menunjukkan hal yang berbeda. Islam masuk ke Nusantara, India, dan Afrika Timur bukan dengan perang, tapi dengan perdagangan dan interaksi budaya. Banyak orang di Persia dan Asia Tengah masuk Islam karena akulturasi sosial, bukan karena ditaklukkan. Bahkan ketika Islam masuk ke Spanyol, masyarakat setempat tetap boleh menjalankan agamanya. Jadi, klaim bahwa Islam hanya menyebar dengan kekerasan itu jauh dari fakta sejarah. Islam masuk ke Nusantara versus Kristen masuk dengan kolonialisme. Kalau kita ngomongin penyebaran agama, kita bisa lihat contoh nyata di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan abad ke-7 hingga ke-15. Pedagang Arab, Persia, dan Gujarat membawa Islam ke kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, dan Ternate. Tidak ada invasi, tidak ada penjajahan. Islam menyebar karena diterima oleh masyarakat sendiri. Sekarang, bandingkan dengan kristenisasi oleh bangsa Eropa, Kristen masuk ke Indonesia bersamaan dengan kolonialisme Portugis, Spanyol, dan Belanda di abad ke-16. Portugis memaksa penduduk Maluku masuk Kristen atau dibunuh, terutama di Ambon dan Ternate. Referensi, Rick Leffs, A History of Modern Indonesia, 2010. Belanda menerapkan kebijakan diskriminasi terhadap Muslim dan hanya mendukung perkembangan Kristen. Contoh, politik etis dan pendidikan Belanda hanya diberikan kepada orang Kristen, sementara Muslim dikekang. Bahkan, VOC melarang dakwah Islam di beberapa daerah, tapi mendorong penyebaran Kristen. Jadi, kalau Islam masuk Nusantara secara damai, sedangkan Kristen masuk lewat penjajahan, siapa yang sebenarnya menyebar agama dengan kekerasan? Siapa yang sebenarnya memaksakan agama? Lalu, Bizantium bilang mereka peradaban mulia yang menjunjung tinggi kebebasan? Coba kita lihat sejarahnya. Kaisar Heraklius, 610-641, memaksa seluruh Yahudi dibaptis atau diusir dari wilayahnya. Referensi, Mark R. Cohen, Under Crescent and Cross, The Jews in the Middle Ages, 3994. Bizantium menindas Kristen yang dianggap sesat seperti Nestorian dan monofisit. Bandingkan dengan Islam, Yerusalem, 638 M. Umar bin Khattab mengambil kota tanpa membantai penduduk dan membiarkan umat Kristen serta Yahudi beribadah. Referensi, Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests, 2007. Spanyol Islam, Al-Andalus, Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam zaman keemasan Islam. Referensi, Maria Rosa Menokal, The Ornament of the World, 2002. Jadi, Bizantium menuduh Islam sebagai barbar, padahal mereka sendiri sering memaksakan agama dengan cara brutal. Terus, ada juga yang bilang Islam itu anti-ilmu. Katanya Bizantium lebih maju karena mereka pewaris filsafat Yunani. Faktanya, Islam justru menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan abad pertengahan. Baitul Hikmah di Baghdad, abad ke-9, jadi pusat studi sains dan filsafat. Ibnu Sina, Avicenna, menulis buku kedokteran The Canon of Medicine, yang dipakai di Eropa selama 500 tahun. Al-Khwarizmi menemukan aljabar yang jadi dasar matematika modern. Referensi, George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance, 2007. Sementara Bizantium, mereka mengalami stagnasi ilmu pengetahuan karena lebih fokus pada dogma agama. Gereja Ortodoks menolak banyak ide filsafat Yunani yang dianggap bertentangan dengan doktrin Kristen. Jadi, justru dunia Islam yang menyelamatkan ilmu pengetahuan, bukan Bizantium.